Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada kasus laptop Acer. Ini kerusakannya bilang yang punya keyboard dan juga RAM-nya kecil ya. Dan juga ada beberapa garis di layar. Oke, saya membuka menggunakan tangan satu dan satunya saya pegang kamera. Jadi agak sulit. Ini tipe dari laptop Intel Core 2 Duo. Ini bisa kita lihat Acer Aspire 4736. Ini menggunakan prosesor T660 dan juga 14 in, 1 GB RAM dan juga 160 GB ya untuk hard disk. Ini saya juga coba tekan tombol power, tekan saja, no respon ya, berarti bisa jadi baterainya ataupun no power ya. Nah, ini saya menggunakan charger saja. Ini nyala, tinggal kita tekan power. Ini bisa perhatikan charger, tekan power. Ya, kita tunggu ya. Saya akan mengecek ya untuk memastikan kerusakan pada laptop ini. Ini bisa kita lihat tampilan pada layar, ada garis warna hijau ya, seperti itu. Ini kita arahkan di bagian start Windows. Jangan bagian atas, kita tinggal arahkan bagian tombol atas bawah. Setelah itu pilih yang di bawah, setelah itu tekan enter. Kita tunggu sampai proses masuk ke Windows. Ini masih dalam proses ya. Ya, karena ini menggunakan RAM-nya 1 GB, jadi proses untuk loading masuk ke Windows itu cukup lama ya, apalagi harddisk 160 GB ya. Ini bisa kita lihat di layar tampilan Windows Madap itu 2014. Jadi cukup lama juga ini laptop. Artinya ada 2014. Ini minta aktivasi Windows ya. Oke. Saya akan close aja. Saya akan fokus pada keyboard karena keluhannya pada laptop ini kerusakan pada keyboard ya. Ini bunyi ya terdapat di keyboard. Jadi saya akan memastikan tombol setiap keyboardnya untuk mengecek kerusakan pada beberapa tombol. Setelah itu kita akan langkah ke berikutnya. Setelah kita buka Note, saya akan ngecek ya setiap tombolnya untuk memastikan kita tekan berulang kali. Ya, tombol 1, 2 itu sama sekali tidak berfungsi. Ya, tombol 3 berfungsi, 4 juga, dan juga 5. Namun tombol 5-nya bergerak sendiri ya. Artinya beberapa tombol yang tidak berfungsi bisa dipastikan keyboard ini rusak ya, apalagi ditandai dengan bunyi ya. Oke, langsung saja saya akan matikan laptopnya. Setelah itu kita langkah berikutnya yaitu ganti keyboardnya. Namun sebelumnya itu ini laptop belum pernah dibongkar. Bisa kita lihat di stiker segelnya, segel dari Acer itu sama sekali belum pernah dibongkar ya. Jadi laptop ini sebelumnya belum pernah diservis ya. Oke, langsung saja saya akan buka dulu tempat harddisknya. Bisa diperhatikan segelnya masih utuh. Artinya walaupun laptop ini tipe lama, tapi belum pernah diservis ya. Oke, saya akan buka dulu di bagian harddisk. Karena harddisknya juga ada bunyi, bisa dipastikan juga harddisknya juga kena ya, rusak. Dan juga tempat RAM-nya. Jadi saya akan buka dulu harddisk ataupun RAM-nya. Yang pertama kita lakukan yaitu buka dulu baterai.
Jadi langkah setiap pengerjaan laptop atau HP untuk pemasangan atau pembongkaran itu baterai dulu yang pertama kita bongkar agar tidak terjadi konsleting atau short ya. Oke, tinggal kita buka seperti ini bagian RAM, blok RAM-nya. Setelah itu kita buka bagian pengait samping sehingga RAM-nya itu bisa terangkat. Kita tinggal geser aja bagian pinggirnya seperti ini. Ya, kita angkat untuk memastikan giga dari RAM ini. Saya akan buka dulu dan akan saya cek ya, karena saya lihat perhatikan di bagian segelnya itu terdapat 1 giga ya. Jadi pantas saja laptop ini cukup lelet ya, karena menggunakan RAM-nya 1 giga. Jadi untuk laptop ini agar lebih cepat respon atau kinerjanya, jadi kita akan upgrade RAM ya. Cukup dengan menambahkan RAM-nya, karena dari pabrik sudah disediakan 2 soket. Ini saya akan ganti dulu keyboardnya ya, karena keyboardnya rusak juga. Jadi untuk melakukan pembongkaran keyboard, kita tinggal bongkar baut di bagian bawah baterai. Ini kita bongkar dulu, ada 4 baut di sini ya. Kita buka dulu semua sehingga saat kita melakukan pengangkatan casing di bagian kunci keyboard itu mudah ya. Kita tinggal angkat semua bautnya ya. Ini baut yang terakhir ya, ada 4 ya. Setelah yakin semua bautnya kita buka, selanjutnya kita tinggal angkat ya bagian penutup casing di bagian atas keyboard, sehingga proses pengangkatan keyboard itu mudah ya. Ini tinggal angkat seperti ini saja untuk penguncian keyboardnya ya. Sini sudah terangkat ya, sehingga kita tinggal angkat seperti ini saja keyboardnya ya. Sangat mudah bukan untuk melakukan pergantian keyboard ya. Tinggal kita dorong saja bagian pengunci keyboard di bagian soketnya ya. Ini sudah saya siapkan keyboard yang baru, keyboard yang kita akan ganti ya. Keyboard yang sudah kita cek ke kondisinya, namun kita memastikan dulu untuk kinerjanya. Sebelum itu kita akan bersihkan dulu tempat keyboardnya ya. Semua kita bersihkan di sisa-sisa debu agar lebih maksimal ya. Ya, saya sudah percepat saja videonya. Ini bagian soketnya saya akan lipat dulu. Ini keyboard yang akan kita pasang. Untuk bagian soket fleksibelnya saya akan lipat dulu sehingga tidak terjadi tumpuk ya. Nah, artinya saya lipat seperti ini sehingga membentuk bagian lipatan agar proses pemasangan itu mudah ya. Ya, tinggal kita rapikan seperti ini. Selanjutnya kita tinggal paskan di bagian soketnya ya. Pelan-pelan saja, tinggal kita paskan bagian soketnya seperti ini. Setelah masuk, yaitu kita kunci saja bagian kiri dan kanannya. Nah, setelah yakin sudah terkunci, sudah pas, kita tinggal posisikan kembali ya untuk keyboard ya. Seperti ini kita sudah posisikan ya. Seperti itu saja untuk proses pemasangan keyboard ya, atau penggantian keyboard. Sangat simpel. Ini kita tinggal pasang kembali lagi itu bagian penutupnya casing yang terdapat di atas keyboardnya. Kita paskan, tinggal kita tekan aja agar bunyi krek ya, itu berarti udah pas ya, udah masuk ya. Ini sudah rapi. Selanjutnya tinggal kita bautkan kembali. Jadi langkah untuk pergantian keyboard sudah.
Selanjutnya tinggal kita baut kembali di bagian bawah baterai ya, tempat bawah baterai. Ini oke. Itu saya pasang kembali. Ini RAM-nya yang sudah saya siapkan untuk melakukan upgrade ya, artinya penambahan RAM ya. Di RAM itu bisa kita ganti ataupun menambahkan. Ini RAM DDR2 2 GB yang saya akan tambahkan ya. Ini sudah saya siapkan. Cek kondisinya bagus karena baru. Selanjutnya saya akan tinggal pasang saja ya di soketnya. Tinggal dipaskan begini, tinggal didorong langsung ditekan ya. Oke, ini yang 1 GB ya, saya pasangkan saja karena pemiliknya menginginkan pasang saja ya, seperti ini. Jadi jumlah GB dari RAM-nya menjadi 3 GB ya. Oke, saya akan pasang kembali bagian penutup WiFi. Saya akan ngecek tadi agar memastikan ini tidak terhubung semua dan juga tidak ada kotor ya. Tinggal saya pasang semua bagian penutupnya. Jadi sebetulnya ini laptop ini kerusakannya ada 3. Itu terdapat pada keyboard dan juga RAM-nya kecil, kita melakukan upgrade dan juga harddisk ya. Harddisk ini bila kita hidupkan itu terdapat bunyi, makanya saat kita install itu agak sulit ya. Jadi tidak menerima program atau Windows ya. Jadi kita menawarkan ke pemilik yaitu melakukan pergantian harddisk ya. Ini sudah kita lakukan. Jumlah giga dari harddisk yang kita ganti yaitu 500 GB. Jadi walaupun laptopnya tipe lama, namun sudah kita melakukan upgrade ya, walaupun tidak besar RAM-nya tapi kita menambahkan 2 GB itu udah cukup, dan juga harddisk ya. Jadi untuk melakukan upgrade suatu laptop yang lama itu butuh modal ya. Jadi kita lakukan penawaran ke pemiliknya. Ini langkah untuk melakukan install Windows ya. Ini pemiliknya menginginkan sekaligus menginstal Windows ya, agar lebih baru dan juga proses ya lebih cepat ya. Ini proses langkah-langkah untuk installnya sudah ada pada video saya sebelumnya. Ini tinggal memastikan proses dari harddisk yang kita ganti yang baru. Namun sebelumnya itu udah kita cek kualitas dari harddisknya, kondisinya 100% ya, masih bagus. Jadi ini proses installnya. Harddisknya sudah kita ganti dengan 500 GB, RAM-nya sudah kita tambah 2 GB dan juga keyboard baru. Jadi laptop ini cukup maksimal ya, kinerjanya agak cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau mau lebih cepat lagi bisa mengganti dengan SSD ya. Itu lebih cepat untuk proses program. Jadi harddisknya kita pindahkan ke DVD, tempat harddisk kita masukkan SSD. Itu lebih cepat lagi ya. Jadi untuk melakukan upgrade itu step by step sesuai dengan kemampuan modal. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.